Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nurdian Chandra. NIM saya 6101420168. Saya dari Rombel PCKRD. Di sini saya akan membawakan materi mengenai analisis bahaya dan cara penularan HIV, AIDS, dan PMS dari kelompok 9. Nah, apa sih AIDS itu? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan membuat sistem kekebalan tubuh manusia itu menjadi lemah dan rentan terhadap penyakit. Sampai saat ini, obat untuk penyakit AIDS belum ditemukan oleh para ahli. Seorang yang terinfeksi virus HIV atau AIDS maka akan menyerang sel darah putih dan selanjutnya akan merusak dinding sel darah putih itu untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peran penting dari kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. AIDS merupakan kumpulan dari gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh dan turunnya sistem imun. Kematian menurut WHO yang disebabkan oleh HIV atau AIDS sangat banyak dan tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena virus infeksi AIDS setiap menitnya. Yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% berasal dari kaum remaja. Sangat disayangkan sekali. Serangan bagi anak muda. Kelompok resiko tinggi terjangkit penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas atau perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik dan penggunaan atau tato, tindik, dan seks bebas merupakan faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan mudahnya tertular HIV atau AIDS. Cara penularan HIV atau AIDS adalah dapat berupa hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS itu sendiri, menggunakan alat suntik yang lebih dari 1 kali, dan penggunaan alat tusuk lainnya seperti jarum tato, tindik, dan lain-lain. Dan ibu hamil yang mengidap HIV akan menyebabkan juga kepada bayi yang dikandungnya. Gejala awal penularan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama adalah seperti demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Namun, semua akan teridentifikasi secara lama atau bertahap lah. Tidak langsung kiranya 1 minggu langsung terinfeksi, tidak. Biasanya lebih dari 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan bertahun-tahun baru teridentifikasi terkena virus HIV atau AIDS. Cara pencegahan HIV atau AIDS itu sendiri adalah tidak melakukan hubungan seksual, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang seperti ganja, heroin, dan lain-lainnya. Menjauhkan diri dari minuman alkohol juga, tidak memakai atau menato badan kita, dan selalu membersihkan dan mensterilkan peralatan medis yang telah dipakai. Dan untuk selanjutnya adalah apa itu penyakit penular seksual atau PMS. PMS merupakan penyakit dapat menular melalui hubungan seksual dengan seseorang yang telah terinfeksi. Dapat ditentukan oleh pasangan melewati aktivitas seksual yang melibatkan vagina, penis, anus, atau bahkan mulut. Mengacu pada penyakit yang beragam dan dengan gejala-gejala yang berbeda tiap penyakitnya, beberapa lebih serius daripada penyakit yang lain, namun semuanya membutuhkan pengobatan untuk mencegah komplikasi dan membahayakan hidup pasien.
Bahaya penyakit menular seksual. Jika diberikan terlalu lama, penyakit menular seksual dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker rahim. Apabila terjadi pada ibu hamil, penyakit menular seksual dapat menyebabkan keguguran dan apabila bayi lahir akan lahir cacat. Cara penularan atau biasanya penyakit menular seksual itu tertular melalui apa adalah sebagai berikut. Biasanya melalui cairan tubuh seperti seorang yang telah terinfeksi kan, dapat berupa kayak infeksi dari melalui darah, cairan vagina, air mani atau air ludah. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi. Contohnya adalah luka pada mulut, paparan. Semua penyebab tersebut dapat terjadi saat melakukan hubungan intim melalui misfi, anal, hingga oral. Selain melalui hubungan intim, seorang juga dapat terjangkit penyakit menular seksual saat berbagi jarum suntik pada pengidap narkoba. Maka dari itu, kita harus tahu berapa resiko yang dapat menyebabkan seseorang berisiko tinggi untuk mengidap penyakit menular seksual. Hal tersebut antara lain memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau kerap berganti-ganti pasangan. Dan untuk selanjutnya adalah cara pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Yang kedua, jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. Yang ketiga, menggunakan kondom saat melakukan hubungan intim. Yang keempat, sunat untuk laki-laki. Yang kelima, setia pada satu pasangan. Yang keenam, bentengi diri dengan vaksin. Nah, sekian dari pemberian atau penjabaran materi dari saya tentang HIV/AIDS dan PMS dari kelompok 9. Apabila ada salah dan kekurangan dan pengucapan kata yang kurang benar atau kurang baik, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.